Good morning people. Kembali lagi di program acara KOS, Komentar Olahraga Sepak Bola. Gue Isal Panutpi bersama Diki Junio ingin membahas tentang final Liga Champion antara Liverpool versus Real Madrid pada tanggal 29 Mei 2022. Sebelum mulai untuk pembahasannya, mari kita dengarkan Anthem Liga Champion. Comienza la funzione della UEFA Champions League. El esférico queda Salah, gol. Benzema, gol. Real Madrid es finalista de la UEFA Champions League. Oke, setelah mendengarkan Anthem Liga Champion, gue di sini ditemani oleh Mas Diki, fans Liverpool dari masa kini, mulai dari SD sampai sekarang. Nah, gimana nih menurut Mas Diki tentang laga final antara Liverpool dengan Real Madrid? Kalau dari kepadatan jadwal pertandingan gitu kan antara Liverpool dengan Madrid, menurut saya, terlepas dari saya sebagai fans Liverpool gitu ya, dari beratnya itu, bobot atau padatnya jadwal itu lebih padat Liverpool saya kira. Apalagi kan ditambah lagi kalau di Liga Inggris kan Liverpool belum kelar nih, belum usai, dan sampai hari ini juga kan antara Liverpool dengan Manchester City masih berebut gelar. Selisih poinnya kan cuma beda 1 poin. Nah, itu hal itu ditentukan di pertandingan besok itu kan. Liverpool bertemu Wolves dan Manchester City kalau nggak salah ketemu Aston Villa, tim asuhannya Steven Gerrard. Kedua tim bermain di laga kandang semua, di kandang mereka masing-masing. Nah, jadi nanti kalau misalkan besok, pokoknya laga besok itu laga penting bagi kedua tim gitu kan. Dan siapa yang menentukan bisa mengangkat trofi Liga Inggris. Jadi dari situ kan Liverpool masih efek deg-degannya katakanlah ya. Masih khawatir lah. Nah, karena kan Real Madrid mah udah jadi juara kan. Iya, sudah menjadi raja. Ya, banyak lah boleh untuk lah, ya. Liga Spanyol dan Liga-Liga Champion. Nah, itu jadi unsur kepadatannya aja dari situ beda kan. Bahkan setelah laga Premier League, laga terakhir Premier League besok itu kan langsung, kalau nggak salah laga final laga Champion langsung Liverpool itu ya. Berarti setelah laga Liga Inggris langsung menghadapi laga final antara Liverpool dan Real Madrid. Sebenarnya hal yang menarik yang menjadi sudut pandang itu mengenai jadwal padat Liverpool itu laga-laga sebelum laga ini. Jadi sebelumnya kan ada laga versus masih Premier League nih, Southampton itu, tapi kan masih berburu kejar-kejaran poin. Masih. Nah, sebelumnya juga kan ada laga final Piala FA dan alhamdulillahnya kan keluar jadi juara Liverpool. Iya benar. Wah, itu sangat menarik tuh laganya, gila. Sampai penaltian itu lagi. Nah, untuk strategi Jong Jook nih untuk menghadapi padatnya jadwal pertandingan, apakah faktor stamina untuk bisa mempengaruhi antara laga Real Madrid dan Liverpool untuk laga Champion? Kalau untuk persiapan tim sih ya, kalau dari segi stamina pasti terkuras gitu kan. Pasti itu tidak apa ya, faktor stamina tidak membohongi lah katakanlah. Cuman saya pernah baca artikel ya tentang persiapan Liverpool. Pokoknya setiap musim itu selama dia latih sama timnya Klopp, sama jajaran pelatih yang sekarang sama Klopp juga gitu. Jadi sebelum mulai musim, sebelum menghadapi musim berikutnya, di jeda libur itu para pemainnya dilatih fisiknya beda dari klub-klub lain. Berarti nggak ada latihan yang beda dari segi stamina ini. Jadi misalkan kalau nggak salah berapa kilometer gitu, pokoknya 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari tim lainnya. Makanya kan Liverpool berhasil
berhasil 100% Iya. menerapkan target sesuai. taktik di Taktik di lapangan. Jurgen Iya. Klopp ya. Oke. Nah, apakah kan waktu kemarin sempat tuh ada isu-isu tentang coach Jurgen Klopp mencapai juara target di FA League. Nah, apakah laga champion ini menjadikan target untuk kemenangan bagi Liverpool juga atau bagaimana nih? Tadi kan sudah diceritakan juga tentang masalah target juara di Liga Inggris. Ya. Itu udah menjadikan dua target yang sangat besar bagi sebuah klub sepak bola ya. Apakah champion juga menjadikan target juga bagi seorang coach Jurgen Klopp? Menurut Mas Diki? Kalau dari saya, salah satu hal menarik dari pelatih Jurgen Klopp itu, yang saya suka dari pribadinya, dia nggak pernah ngasih janji-janji manis sebelum pertandingan gitu. Jadi kan biasanya ada jumpa pers. Iya, jumpa pers. Dia selalu, tapi dia menampilkan sifat optimis di situ, menyampaikan kalimatnya seoptimis mungkin, tapi tidak ada janji manis di situnya. Jadi tidak dibalut janji-janji manis. Jadi dia termasuk orang yang tidak besar kepala gitu. Tapi mereka realistis ya melihat pertandingan itu sebuah laga yang besar. Mungkin dia menerapkan lebih ke sifat optimisme yang lebih, skalanya lebih besar mungkin kepada para pemain itu. Iya. Karena itu kan yang berperan, bukan media yang berperan. Media cuma mencatat kan itu hasil-hasil. Nah itu kalau dari saya. Jadi kasarnya kalau Liverpool Jurgen Klopp itu mungkin ya, kalau gambar saya, ya udah jalanin aja gitu, maksimalin aja apa yang tersedia gitu. Nah kan tadi Mas Diki ya banyak media-media yang emang mempertanyakan apakah Liverpool akan menjadi juara juga di Liga Champion, sedangkan FA League itu sudah dijuarai oleh Jurgen Klopp sesuai targetnya. Gitu. Ya sebenarnya mungkin ya kalau dari saya gitu, mungkin di musim ini si Jurgen Klopp ini, pelatih Liverpool ini, dia sebenarnya paling penasaran itu belum pernah menjuarai FA Cup. Nah itu Piala FA. Nah itu alhamdulillah kan sekarang sudah terakhir. Nah terlepas dari itu ternyata dia malah menjuarai Carabao juga. Sekarang Premier League juga lagi belum ada hasilnya kan. Sedang naik-naiknya. Dan sekarang UCL malah masuk final juga. Nah itu apa namanya. Jadi menurut saya kalau misalkan buat pandangan saya di final Liga Champions nanti menjamu Madrid, kalau dari segi keberhasilan ya mungkin Madrid ya kan, jumlah trofi kalau nggak salah 13 kan kalau nggak salah di UCL itu. Nah itu jauh lah, hampir 2 kali lipatnya, mungkin lebih kan kalau Liverpool itu kalau nggak salah 6 trofi UCL-nya itu. Tapi kan tidak dibohongi juga seorang Jurgen Klopp ini banyak dengan strategi-strategi yang canggih. Tadi telah dibahas oleh persiapan sebelum musim selanjutnya, dia udah mempersiapkan strategi-strategi dengan ini mungkin. Jurgen Klopp mungkin di tahun ini tidak berfokus pada UCL Liga Champions ini, tapi tidak sengaja sampai ke final. Apakah Jurgen Klopp bisa menyeimbangi strategi-strategi Madrid dengan beberapa kali laganya Madrid memiliki epic comeback yang kayak gitu-gitu untuk menurut bahasa sekarang, di laga pertama dia kalah, di babak pertama dia kalah, dan babak kedua dia mulai warming up sangat cepat, pembangunan strategi. Apakah itu bisa mempengaruhi faktor stamina sebagai pemain Liverpool? Menurut Mas Diki gimana tuh? Itu kan sangat mempengaruhi. Kalau dari saya ya, biarpun Real Madrid telah menaklukkan setidaknya 3 pertandingan berturut ke belakang di Liga UCL ini, biarpun telah menaklukkan 3 tim kuat itu besar, tim yang sangat besar. Kemarin kan Manchester City, sebelumnya ada Chelsea, sebelumnya lagi ada PSG. Menurut saya 3 timnya ini dikalahkan
ada unsur faktor keberuntungan juga. Oh, iya. Terutama di pertandingan PSG sama di pertandingan Chelsea. Nah, kedua tim ini kan yang pernah dihadapi di partai kemarin, ada unsur blunder kiper juga. Oh iya, Pak. Yang di PSG kan ada Donnarumma. Donnarumma. Terus di Blunder. Chelsea ada Mendy kan, ada dua Mendy. Nah, kalau yang epic malah pertandingan City ini, yang lawan City ini. Itu 3 menit atau berapa menit yang 2 gol itu kan. 2 gol. Itu yang 2 gila menit setengah itu. lah untuk 2 gol itu yang sangat spektakuler. Padahal ya setahu saya stadion terangker masih dimiliki Anfield. Apalagi kan Santiago Bernabeu kan tribun depannya ditutup kayak spanduk gitu. Nah itu. Jadi kan buat keangkerannya kurang gitu. Enggak seperti stadion Santiago Bernabeu sebelum itu gitu. Nah itu. Untuk menghadapi gempuran Real Madrid yang seperti itu nih, menurut Mas Diki, Jurgen Klopp akan memainkan strategi yang seperti apa untuk menghadapi Benzema yang serangan baliknya sangat cepat? Ya. Kalau dari saya di sepak bola modern ini kan permainan yang menjadi pembeda antara sepak bola modern dengan sepak bola sebelumnya gitu. Sebelum era ini menurut saya salah satunya di era di strategi penyerangan. Jadi kalau strategi serangan di era modern ini kan dibantu sama wingback, back sayap kan. Dua-duanya ikut maju ke depan, entah di samping, entah di tengah atau entah